Oke, baik. Anak-anak kami kelas 6, berikut videonya tolong disimak ya. Baik-baik. Ya, hari ini kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, sekarang kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia ada dari PB1, PB3, dan PB4. Sekarang kita akan mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, kita masih di teks eksplanasi ilmiah dan kosakata baku. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ya, kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan PUEBI atau dulunya itu adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi, ya, dan penulisan karya ilmiah. Ya, jadi kata baku ini dipergunakan pada acara resmi, misalnya kalau berpidato. Ya, kalau kau perhatikan Bapak Ibu gurumu berpidato di depan setiap hari Senin, itu biasanya menggunakan bahasa resmi. Ya, pidato presiden itu bahasa resmi. Dan juga surat-surat resmi, ya, surat resmi dari kantor dinas, ya, dari kantor bupati dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, Ibu berikan beberapa contohnya lagi, tapi di sini sudah menggunakan, kita akan cari arti kosakatanya. Ya, ini pakai J, zaman, maka kosakata bakunya menjadi zaman. Artinya jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau sering disebut dengan masa, ya. Yang kedua, lubang menjadi lubang, artinya adalah liang. Oke, yang ketiga, tahun, kosakata bakunya adalah tahun, masa yang lamanya 12 bulan. Ya, yang selanjutnya kalau, kosakata bakunya kalau. Ya, seandainya itu artinya. Yang selanjutnya, enggak, kata bakunya tidak, arti kosakatanya menyatakan penolakan. Iya. Nah, itu dia ada beberapa, Ibu kasih contohnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri dari kata-kata yang sistematis dan menggunakan kata baku sama seperti tadi. Ya, ini ada pengulangan. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing, ya, dan juga bahasa daerah. Oke, kita next. Ciri-ciri kalimat efektif sebelumnya ini juga sudah pernah, ya, penggunaan ejaan yang berlaku, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat. Ini yang belum, ini tambahnya, ya. Oke, yang selanjutnya menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami. Selanjutnya tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Ya, kemarin juga contoh kalimat efektif sudah kita pelajari ya, dan itu tugasnya yang kemarin ya. Oke, baik. Ini Ibu buat contohnya. Oke, kalimat tidak efektif. Ya, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Ya, kenapa dia tidak menjadi kalimat efektif? Karena di kalimat ini menggunakan kosakata tidak baku, yaitu ini dihidupkan. Ya, jadi kita rubah menjadi kalimat efektif. Menjadi kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Oke, contoh yang kedua. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu.
Oke, alasannya kenapa dia tidak efektif? Menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Ya, ini sih dia sudah bermakna ganda. Semua dan lampu-lampu itu sudah bermakna ganda. Nah, setelah itu kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Ya, seperti itu. Oke. Kita next. Ya. Oke, menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Ya, ini tadi sebenarnya udah ya. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Ya, jika kalimatnya efektif, itu akan memudahkan kita mengerti apa sebenarnya yang mau disampaikan. Oke, harus lengkap. Kalimat efektif itu harus lengkap. Artinya, sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Oke, unsur kalimat yang lengkap itu adalah yang pertama subjek. Ya, kalau subjek itu adalah unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Jadi subjek itu adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Umumnya subjek itu terdapat dari kata benda, ya, serta diletakkan di awal kalimat. Subjek, ya. Kalau sering kamu dengar itu SPOK, itu sering disebut dia, ya. Oke, yang kedua, unsur penting itu adalah predikat. Ya, unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan si subjek pada kalimat. Iya, dan itu biasanya menggunakan kata kerja atau kata sifat. Ayo, tentunya kata kerja sudah tahu ya sama kata sifat, ya. Terus predikat juga dapat diisi dengan kata sifat atau kata benda. Oh, sama. Ya, letak predikat yaitu setelah subjek. Ya, atau biasanya itu di antara subjek dan objek. Yang ketiga adalah objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Nah, itu dia. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat, ya, atau sesuatu yang menderita. Posisi objek selalu berada di belakang predikat. Yang terakhir adalah keterangan. Ya, keterangan pada suatu kalimat terletak itu pada bagian akhir dan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Itulah dia unsur-unsurnya dia. SPOK. Itu dia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Itu cara menghafalnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat manakah dari kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif. Oke, yang pertama Komang membeli. Komang ini nama-nama orang, ya. Oke, terus yang kedua Komang membeli roti. Yang ketiga Komang membeli roti di warung. Oke, kita lihat strukturnya, ya. Yang pertama Komang membeli. Kalimat ini terdiri dari dua kosakata, ya. Si Komang subjek, si membeli adalah predikat. Berarti kalimat ini sudah terdiri dari subjek dan predikat. Tadi syarat kalimat efektif apa? Minimal dia harus mempunyai subjek dan predikat. Berarti ini sudah termasuk kalimat efektif. Yang kedua, Komang membeli roti. Komang subjek, membeli predikat, roti objek. Dia sudah terdiri dari SPO. Iya, berarti dia juga merupakan kalimat efektif. Dan yang terakhir adalah, ini adalah subjek, membeli adalah predikat, roti adalah objek, di warung adalah keterangan. Nah, keterangan apa dia? Ini adalah keterangan tempat. Berarti di sini sudah lengkap, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan ini juga merupakan kalimat efektif. Oke, berarti ketiga kalimat ini adalah sudah disebut dengan kalimat efektif. Karena tadi syaratnya apa katanya? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sudah punya subjek dan predikat. Yang ini dia. Harus lengkap, artinya kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Jadi kalau kalimat itu sudah mempunyai subjek dan predikat, berarti dia sudah bisa disebut dengan kalimat efektif. Gitu ya.
Oke, nah selanjutnya kita ke PR-mu, tugasmu ya. Tugasnya perhatikan ini adalah di halaman 116. Tetapi mengerjakan ini kita harus kembali lagi ke subtema 2. Itu kemarin minggu lalu Ibu bilang seperti itu ya. Ya, yaitu yang mana? Ini. Pensil si kecil yang amat penting. Nah, itu dia ya. Kemarin ini kita sudah cari kosakata yang tidak bakunya. Contohnya kemarin gimana sih? Bikin. Ada kemarin itu 17. Oke, kemarin kita udah Ibu suruh menuliskannya ini. Masih menuliskannya. Dulu di subtema 2. Nah, sekarang di subtema 3, inilah yang mau kita kerjakan ke halaman 116. Nah, jadi kita buat di sini satu, gimana sih? Artinya apa? Kosakata bakunya apa? Oke, nah Ibu kasih contohnya. Ini contohnya ya. Yang pertama gimana sih? Artinya apa? Artinya ini nanti bisa kau cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kata tanya untuk menanyakan keadaan atau proses. Boleh juga kau cari nanti dari internet. Kosakata bakunya adalah bagaimana. Yang kedua, kata yang kedua adalah bikin. Arti katanya adalah menciptakan sesuatu. Maka kosakata bakunya adalah membuat. Oke, nah anak-anak kelas 6, yang lainnya silakan buat seperti ini. Ini nanti tulis dari nomor 1 sampai nomor 17. Berarti udah Ibu kerjakan 2. Yang kau kerjakan tinggal 15 lagi. Jadi buat dia seperti ini bagus pakai kotak dan cari artinya seperti ini. Oke, sampai sekian materi untuk kita hari ini. Bye-bye. Jadi Ibu harap kalian kerjakan PR-nya dengan tulisan yang bagus. Ya, jangan asal ditulis-tulis. Oke. Jadi Ibu sudahi, tetap semangat belajar. Oke, semangat ya. Bye-bye.